Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga sehat selalu sekeluarga. Amin. Baik. Di malam Jumat Kliwon ini jam 11 malam, jam 11 kurang kayaknya. Ya, cerita ini dibawakan di belakang rumah sendirian. Angin berhembus lumayan cukup kencang, makanya dari atas soalnya ya, itu turun ke bawah, makanya pakai topi. Kalau nggak pakai topi takutnya agak puyeng masuk angin atau gimana gitu ya, jadi pakai topi nih. Nah, ini di malam Jumat Kliwon ini, cerita sebelumnya itu juga dibawakannya malam ya, sebelumnya gitu kan. Nah, ada satu cerita datang dari Mas Gito di Semarang, menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2007. Jadi waktu itu Mas Gito masih muda, dia itu masih kuliah ya. Masih kuliah. Dia itu punya usaha di daerah perkuliahan, di daerah Semarang Atas ya, mungkin kawan-kawan bisa menebak lah, salah satu universitas negeri gitu kan, di daerah situ. Nah, Mas Gito di tahun itu ceritanya lagi naksir nih sama seorang perempuan yang memang dia itu hobinya itu olahraga gitu ya, hobinya itu lari, kalau nggak lari ya bulu tangkis dan sebagainya, pokoknya suka sama sport lah. Mas Gito pun ya mau nggak mau, namanya juga lagi ngedeketin, ya aku melakukan lah gitu ya apa yang dia suka. Nah, Mas Gito pun mulai ngejalanin itu tadi yang namanya lari. Dia pun ya ini kan sehat, ini kan bagus, apa salahnya, wis lah. Mulailah si Mas Gito lari secara rutin. Nanti aku misal lagi lari sama yang disenengin sama Mas Gito itu namanya Mbak Sinta. Misal aku lagi deket, lagi lari sama Sinta, kan aku bisa ngimbangin, nggak ngos-ngosan di awal, pikirnya Mas Gito. Dan akhirnya udah dilakuin terus kan. Memang deket gitu ya sama si Mbak Sinta tadi. Dan pada suatu sore, memang hobinya tuh larinya bukan pagi, tapi sore. Sore hari, itu sekitar jam 5, Mas Gito keluar. Dia itu lari ke sana, pokoknya masuk gang, bukan masuk gang, daerah-daerah perkampusan situ ya, ke sana, pokoknya rutenya itu acak. Sampai akhirnya pada suatu sore Mas Gito itu berangkat sekitar jam 5 ya, dia itu lari sendirian, cek. Saat lari hari itu entah kenapa, jadi semalam itu habis ketemu sama Sinta, habis makan malam bareng, habis ngedate lah gitu kan. Terus udah pulang, itu paginya itu kepikiran terus. Dan sampai akhirnya apa? Sore itu lari pun ini bawaannya tuh ya kepikiran Sinta terus. Ngelamun, dia pun ngelamun sambil lari. Itu dalam durasi yang lumayan cukup lama begitu ya. Awal-awal sih ya masih sadar, oh aku sampai sini, nanti ya bentar lagi gitu kan. Cuman kesana-kesananya saat hari itu udah mulai hampir gelap ya, udah 5:30 lebih, Mas Gito itu baru nyadar dia itu tiba di suatu tempat yang dia itu sama sekali ndak kenal. Samping kanan kirinya itu ilalang semuanya, ada jalanan kecil, cuman kanan kirinya itu ilalang. Bahkan apa, Mas Gito itu coba nyari rumah di dekat situ, ndak ada bangunan kelihatan cuman jauh, dan itu udah sore ya. Jadi pandangan pun ndak terlalu jelas. Aku di mana ini ya? Dia tuh kesasar. Mana rumput semua di sini gitu kan. Ya, dia kan udah sampai di titik ini. Oh, artinya aku harus balik lagi. Mas Gito pun balik ya, lari. Kali itu agak dipercepat soalnya takut keburu gelap juga gitu kan. Cuman itu tadi, dia lari tapi rasa-rasanya kok kayak lari di tempat. Kok aku dari tadi nggak keluar-keluar dari sini ya? Aku itu udah lari sekitar 15 menit loh, lari jalan pulang. Arah sebaliknya dari berangkat. Kok ini udah 15 menit, kok aku nggak ketemu tanda-tanda tempat yang aku kenal. Bener-bener asing banget, dan waktu itu udah mulai malam.
mentalnya itu udah mulai kena gitu ya, agak sedikit takut juga. Ya takutnya nyasar itu, pertama nyasar, kedua setan juga. Ini gimana ya, kata Mas Gito, kok aku nggak tahu, aku di daerah antah berantah mana itu, ini udah gelap banget, gimana, masa iya aku bermalam di sini gitu kan, ih serem, kata si Mas Gito. Terus lari ke sana, itu sampai mungkin Mas Gito itu lari sekitar 30 menit dari tempat kesasar itu tadi ya, tempat dia balik lagi, itu tetap nggak ketemu, gelap. Cuman memang jalan itu agak warnanya tuh putih karena kering jalanannya, samping kanan kirinya itu ya pokoknya ada inilah kelihatan gitu ya, antara ilalang sama ini tadi anginnya makin malam makin dingin, itu jalan kelihatan. Jadi Mas Gito tuh cuma ngeliatin itu sambil lari begini, kok aku nggak keluar dari sini, ini di mana ya gitu ya. Dia pun akhirnya berhenti di sana. Dan malam itu memang kebetulan, meskipun bukan bulan purnama, tapi ada bulan. Jadi ada sedikit cahaya di situ ya. Udah ketakutan, udah ngos-ngosan, udah capek, persediaan air pun udah habis gitu. Ini aku gimana? Masa aku tidur di sini gitu kan? Aku pengen pulang. Dia tuh ngomong sendiri, hampir nangis di sana. Setelah dia ngomong sendiri itu, dia coba nengok ke arah kiri, kanan, ini jalan ya. Depannya tuh ilalang, belakangnya tuh ilalang. Nah, begitu nengok ke kiri, Mas Gito itu melihat ada sosok laki-laki. Ya, dia tuh begitu ngeliat, tahu lah dari perawakannya gitu. Sosok laki-laki. Ini kayak dia tuh pakai kemeja biasa warnanya putih, di bawahnya itu pakai celana modelnya tuh seperti itu. Itu cuman berdiri doang, jaraknya tuh mungkin sekitar 20 meter. Kecil memang kelihatannya, cuman Mas Gito bisa melihat, dan sosok laki-laki itu cuman berdiri. Dia itu nggak jalan, nggak mendekat atau apa. Ya Mas Gito tambah takut dong. Ih, kok ada orang cuman berdiri di situ doang ya. Ditengok lagi, masih berdiri di sana. Ditengok, masih berdiri, nggak jalan-jalan. Sampai akhirnya Mas Gito karena merasa takut, ini harusnya tuh aku ada orang seneng begitu kan. Tapi ini tuh malah nyeremin, kok cuman diem begitu doang. Akhirnya Mas Gito pun bangun dan dia lari lagi gitu ya, ke arah ngelanjutin yang tadi, arah pulang. Ke sana lari terus bak rada lumayan cukup cepet karena memang badan udah ngedrop, udah capek. 5 menit Mas Gito pun berhenti pelan-pelan, jalan lagi ya, udah ngos-ngosan. Nengok ke belakang, si laki-laki itu masih ngikutin di belakang. Lah itu siapa, kata si Mas Gito, kok dia tuh masih ngikutin aja gitu ya. Terus lari lagi gitu ya, 2 menit udah capek, berhenti lagi, nengok pun diikuti. Cuman Mas Gito nggak melihat si sosok laki-laki itu mendekat atau berjalan atau berlari, itu nggak ngelihat. Setiap dia nengok, dia itu si laki-laki tadi itu diem posisinya, diem aja gitu ya. Sampai akhirnya saking penasarannya, takut dan penasaran, Mas Gito pun memutuskan untuk lari mundur sambil ngeliatin itu si sosok laki-laki tadi. Itu dia pun mundur gitu kan, diliatin. Nah begitu mundur itu diliatin, sosok itu tuh nggak lari, dia tuh diem. Cuman badannya tuh kayak melayang gitu, jalan doang ke sana itu ngikutin Mas Gito. Yuk dia kan tambah panik kan, dari jalan mundur itu tadi ternyata begitu larinya. Dia pun putar balik ke sana, jalan lari makin kencang, nengok masih ada, dan akhirnya Mas Gito itu lemes ketepluk, dia jatuh di jalanan di situ, bener-bener jatuh ngelambruk begitu ya. Aku udah capek banget, kok nggak nyampe begini ya. Aku lari sampai pagi juga aku nggak bakalan ketemu nih sama rumah-rumah warga atau apa gitu ya. Aku bakalan ketemu lagi nih sama kehidupan. Dia tuh udah ngomong seperti itu, udah lemes banget. Sampai akhirnya tiba-tiba Mas Gito itu kaget, cuman karena badan udah lemes, dia pun jatuhnya cuman pasrah begitu doang ya. Tiba-tiba
ada seekor anjing kampung itu datang ngedeketin Mas Gito. Mas Gito takut sama anjing waktu itu, cuman ya lagi-lagi aku itu udah pasrah, mau digigit mau diapain gitu ya, terserah. Itu anjing itu cuman datang, dan kemudian si anjing itu tuh duduk begini, dan setelah duduk sebentar ngadep ke sana itu gonggong, wow 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 gitu. Nggak pantas niruin suaranya, gonggong 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 gitu, melihat ke arah belakangnya Mas Gito, di mana sosok pria itu tuh ngikutin. Itu bener-bener digonggongin kenceng banget. Mas Gito juga ketakutannya pertama dikiranya tuh ngegonggongin si Mas Gito, ternyata bukan, dia tuh ngadepnya tuh ke arah sana. Mas Gito pun mulai ada tenaga kan, dia pun mulai bangun lagi. Saat bangun ngeliatin si anjing itu lagi gonggongin ke sana, sosok pria itu masih ada di situ dengan jarak yang lumayan cukup jauh. Nah dari situ si anjing pun balik badan. Begitu balik badan, Mas Gito kan takut kan, aduh jangan-jangan aku yang digonggongin lah. Lah aku digonggongin, aku pasrah aja. Dan akhirnya apa? Si anjing itu jalan, pertama berdiri di sampingnya Mas Gito, terus kayak seolah-olah kayak ngomong ya, anjingnya nggak ngomong, cuman seolah-olah, "Om, ikut aku Om," seolah-olah seperti itu kata Mas Gito. Ini nengok gitu kan anjingnya, terus diam lagi, terus jalan lagi. Ya udah tak ikutin, Mas Gito pun jalan. Nah sesekali balik ke belakang itu gonggong lagi, wow gitu. Ternyata apa? Sosok laki-laki itu udah deket. Akhirnya apa? Udah jalan lagi gitu kan, ke sana ke depan. Si anjing itu tetap di sampingnya Mas Gito. Dia nggak di depan, dia nggak di belakang. Kecuali pas lagi gonggong, dia itu pasti ke belakang. Jalan itu di sampingnya Mas Gito, ngikutin terus ke sana sampai nggak lama. Mas Gito paling jalan sekitar 10 menit dan dia itu tiba di sebuah tikungan di situ, di mana begitu nengok ke arah tikungan itu ada beberapa rumah terlihat di situ. Mas Gito pun tenang banget, si anjingnya langsung ke belakang itu, wow, gonggong terus. Dan karena Mas Gito udah lihat rumah, Mas Gito pun ya kayak cuman formalitas, "Jing, makasih ya," gitu, "makasih ya udah nemenin aku," gitu kan. Tapi dia itu masih sibuk gonggongin sesuatu yang di belakangnya Mas Gito. Mas Gito pun akhirnya lanjut, dia ya mau pulang gitu kan. Nah daerah sini tuh aku udah kenal nih, dan akhirnya apa, jalan terus ke sana, lemes-lemes gitu kan. Dan bahkan sampai apa, Mas Gito itu ya ketemu warung, dia nggak bawa uang waktu itu, dan minta air sama warung tersebut, "Bu, saya udah bawa uang Bu, saya minta air boleh?" "Oh, ya boleh Mas," katanya. "Udah mau yang mana?" Dikasih air mineral gitu kan, glep gitu. Ngeliat Mas Gito lemes gitu kan, "Mas sampean kenapa, dari mana?" "Saya habis lari Bu, terus nyasar, ini tuh baru pulang." Dan waktu itu udah jam 9 malam. Mas Gito pun setelah minum, setelah dikasih makan juga sama ibunya, dikasih jajan roti gitu kan sama pisang, dimakan sama Mas Gito karena lapar banget. Nah setelah ada energi, Mas Gito bilang terima kasih dan kemudian dia pun lanjut pulang. Singkat cerita, dengan jalan yang sekuatnya begitu kan, Mas Gito tiba di rumahnya, tiba di tempat tinggalnya gitu nyebutnya tuh. Nggak tahu kosan, nggak tahu apa, soalnya Mas Gito bukan orang situ asli. Nah akhirnya apa, anggap aja di rumahnya wis lah begitu ya. Sampai di rumah Mas Gito pun istirahat, dia tidur. Wah tidurnya tuh nggak enak kata Mas Gito. Aku tuh masih kebayang-bayang terus sama siapa sih loh sosok laki-laki yang ngikutin aku terus itu. Aku yakin itu tuh bukan orang. Ngelihat cara jalannya tuh kakinya tuh nggak bergerak, dia tuh cuman jalan kayak melayang begitu doang. Aku udah tau lah, dan lagian aku kesasar di sana itu kenapa ya gitu ya. Kepikiran itu, tapi ya karena saking capeknya Mas Gito pun tertidur blek. Keesokan paginya itu Mas Gito bangun dan ya ketemu sama beberapa, dia kan punya usaha ya, jadi ada karyawan juga yang pagi-pagi datang ke tempatnya Mas Gito. Bukan untuk ngopi, bukan untuk apa ya, ada barang sesuatu yang mau diambil di situ ya. Nah Mas Gito kan pagi-pagi juga udah bangun, waktu itu sekitar jam 7, dia duduk di teras di sana di depan. Begitu duduk di teras,
ada sesuatu yang Mas Gito kenal. Itu seekor anjing. Anjingnya itu warnanya putih ya. Dia mondar-mandir di depan rumahnya Mas Gito. Mas Gito pun, ini kayak anjing yang semalam ya, yang di sana ya, yang nemenin aku. Cuman tetap Mas Gito kan takut sama anjing ya. Dan akhirnya pas si anjing itu tuh ngelongok begini ngeliatin Mas Gito, dan dia tuh masuk serul, nembus pagernya waktu itu. Mas Gito tuh udah mau bangun, tapi enggak, anjingnya tuh dilihat dari gerakannya itu nggak agresif gitu. Itu cuman kayak gitu, cuman duduk sambil melet-melet begitu kan. Cuman duduk tenang ngeliatin Mas Gito, terus nengok lagi ke belakang, ke situ, nengok kanan kiri dan sebagainya. Mas Gito pun, ini anjing kenapa ya gitu ya. Aduh, aku ada makanan enggak ya? Sebentar. Mas Gito akhirnya ngomong, sebentar ya, Jing. Aku ke dalam dulu. Ada sisa ayam. Akhirnya udah dikasih sama ke anjing itu. Dikasih makan, dan si anjing itu tuh nerima, seneng. Diambil, dibawa pergi tuh itunya. Terus udah hilang si anjing tersebut. Sampai apa? Keesokan harinya seperti itu lagi. Anjing itu datang lagi ke sana, dan Mas Gito yang tadinya itu takut, kali ini tuh jadi deket sama anjing tersebut, meskipun belum pernah nyentuh, belum berani di level nyentuh gitu ya. Cuman kayak gitu, Mas Gito itu ngasih makanan kalau pagi, sama dulu itu cuman pagi datangnya. Kali ini sore pun datang. Akhirnya tetap dikasih sama Mas Gito. Dia tuh mikirnya, ini bener anjing yang nyelamatin aku pas malam itu. Ya sebagai tanda terima kasihku ya, ini tak anggap temen lah, kata si Mas Gito. Udah enggak apa-apa, aku hitung-hitung traktir temen tiap hari. Ya kayak gitu, kasih makan seadanya sampai beli makanan khusus anjing gitu kan. Itu kayak dipelihara sama Mas Gito, cuman dia itu memang nggak berani nyentuh. Kayak gitu, dan si anjing itu pun berdirinya itu cuman di situ. Dia tuh nggak berani mendekat lagi ke area lebih dekat lagi gitu ya. Itu ndak, berdiri di sana. Lumayan ya itulah sampai beberapa bulan. Nah setelah beberapa bulan ya sampai karyawannya Mas Gito juga pada nanya, Mas, sampean pelihara anjing itu Mas? Bukan, ndak tahu. Anjing ini betah di sini katanya begitu ya. Wis tak kasih makan aja. Dan ceritanya Mas Gito juga sempat diceritain ke karyawan juga ya, beberapa dari mereka itu udah tahu gitu kan. Makanya karyawan-karyawan itu pun nggak ganggu anjing tersebut di sana, dan mereka juga nggak takut. Anjingnya juga nggak deket-deket, cuman berdiri doang. Terus kalau misal malam belakangan setelah beberapa bulan, si anjing itu tidurnya di terasnya rumahnya Mas Gito di sana. Ya wes, kayak dirawat lah, dan itu kayak jadi penjaga rumah di sana sampai pada suatu malam sekitar jam 12 malam Mas Gito belum tidur, dia tuh berada di dalam rumah gitu ya. Si anjing itu juga udah dikasih makan, lumayan cukup kenyang lah. Nah ini jam 12 malam tiba-tiba si anjing itu tuh gonggong kenceng banget ya. Kaget tentu saja kan Mas Gitonya. Loh, gonggongin siapa? Mas Gito pun langsung bangun, dicek dari jendela waktu itu. Dia tuh gonggong ke arah depan. Nah saat gonggong ke arah depan, disitulah Mas Gito melihat sosok laki-laki yang ngikutin dia. Nah ternyata dilihat dari pakaiannya itu kan ya, dari pagar-pagar yang nembus-nembus itu tuh kelihatan. Pagernya seperti apa nggak digambarkan, cuman kata Mas Gito itu kelihatan dari atas sampai bawah itu kelihatan. Dia itu pakai bajunya itu lebih mirip kayak baju lama, kayak bajunya Elvis Presley gitu, putih. Malam itu juga pakaiannya putih gitu, bawahnya tuh pakai celana gitu kan, cuman warnanya tuh agak sedikit gelap, tapi model-modelnya tuh kerah besar gitu ya, yang semacam itulah. Itu lewat di depan rumahnya Mas Gito, dan yang bikin Mas Gito bergidik waktu itu setelah melihat muka dari laki-laki tersebut. Mukanya itu full make up, bener-bener putih, putihnya itu putih make up begitu, sama alisnya tuh alis yang digaris gitu loh, yang cuman blirit gitu doang.
nggak ada bentuknya ya, bentuknya itu kayak busur gitu doang, melingkar. Alisnya seperti itu, mohon maaf ya, kayak itulah model-model seperti itu. Katanya seperti itu, Mas Gito ngeliat, itu digonggongin sama si anjing ya. Si laki-laki itu tuh ya lewat sambil ngelihatin ke arahnya Mas Gito yang lagi di dalam. Cuman nggak tahu itu ngeliatin Mas Gito atau ngeliatin anjingnya, itu nggak tahu. Itu cuman lewat ke sana, jalannya pun halus banget, kayak nggak jalan kaki tapi kayak melayang. Mas Gito langsung tutup korden dan dia pun langsung masuk ke dalam rumah. Ya dia tuh mikir, apa ya, ini apa ya, kok seperti ini ya, kok dia tahu rumahku ya, kok dia di sini ya. Untung ada si anjing ini nih, ini yang jagain nih, kata si itu ya. Dan akhirnya apa? Karena udah malam itu pun nggak terjadi apa-apa. Mas Gito tidur dan Mas Gito mulai merasakan, diceritakan ke karyawan. Karyawannya tuh ngasih pendapat. Karyawan tapi temen gitu kan. Tok, kamu coba ini Tok. Ya cari orang pinter lah, kamu coba nanya gitu kan. Mendingan seperti itu. Kalau nanyanya ke aku nggak ngerti. Aku jawabannya yang ngasal, jawaban menghayal gitu ya. Ya mungkin nanya orang pinter juga jawabannya sama, menghayal juga. Tapi ya setidaknya mereka kan punya bahan, intinya begitu ya. Punya bahan buat ngomong ke kamu itu tuh apa. Mas Gito pun akhirnya nurutin. Dan sesuai dengan perasaannya Mas Gito waktu itu sebenarnya, dia tuh sempat kepikiran mengenai hal ini. Itu adalah persaingan dagang. Kan biasa gitu ya, kalau nanya sama orang pinter masalah ya kayak gitu, seorang pengusaha atau apa, dibilangnya persaingan dagang. Itu pun sama, dikatain seperti itu. Iya Mas, ini persaingan dagang Mas. Jadi waktu itu saat sampean kesasar ke sana juga memang sampean itu dibikin kesasar. Padahal sampean yang gak jauh-jauh, cuman di situ doang gitu kan. Dan itu sosok yang laki-laki seperti itu adalah medianya. Memang sampean itu sebenarnya diikutin terus, tapi memang berjarak, enggak deket lah. Nah yang bikin kesasar waktu itu ya si itu, sosok itu. Makanya dia tuh ada di sana, mendekat banget juga enggak, padahal dia bisa mendekat, menjauh pun enggak. Intinya bikin sampean itu kesasar, padahal malam itu mungkin sampean itu enggak kemana-mana, ya cuman di situ doang, muter-muter, bolak-balik, cuman perasaan sampean itu lari jauh atau apa gitu ya. Nah itu kalau anjing itu ya mungkin namanya binatang itu kan sensitif ya Mas ya, dan anjing itu pun wataknya kayak orang. Ada yang baik, ada yang jahat, ada yang keras, ada yang lembut, sama katanya begitu kan. Itu sama lah gitu ya. Kucing pun begitu, ayam pun begitu. Sampean kalau pernah pelihara ayam, kenal ayam-ayamnya sampean, itu tahu karakternya loh Mas. Oh yang warnanya ini tuh agak cuek gitu kan. Yang ini tuh gengsinya tinggi. Yang ini tuh nurut banget, maunya deket-deket manja. Itu seperti itu Mas, beda-beda. Ayam aja begitu, apalagi yang udah gede. Masih piyikan itu yang beli ayam warna-warni itu Mas, itu pun beda-beda wataknya Mas, nggak sama semuanya ya. Itu pun begitu, anjing pun begitu. Sampean ketemunya anjingnya tuh yang baik gitu kan. Dan waktu itu ya memang ditolongin. Anjing sensitif, ngelihat ada sesuatu yang nggak bener, akhirnya ya begitulah, sampean itu dibantu. Ya anjing itu dirawat Mas, jangan di ini-iniin gitu kan. Iya Pak, ini tak rawat kok. Ya cuman itu doang, kata si Mas Gito. Terus gimana ini Pak? Sudah apa-apa, tenang aja. Itu si sosok itu yang ganggu sampean itu nggak berani deket selama anjing itu ada di deket sampean, katanya begitu. Oh begitu ya Pak, kebetulan anjingnya itu memang sekarang tidurnya di teras rumah, kata si Mas Gito. Ya sudah, biarin aja, kata si Teh, biarin aja di situ. Akhirnya Mas Gito pun pulang dan anjing itu pun dirawat sampai akhirnya lumayan cukup lama tuh, beberapa bulan kan. Dan sosok itu udah nggak muncul-muncul lagi. Ya sempat konsultasi juga gitu kan. Ya mungkin itu udah ini kali, udah selesai, udah capek yang ngelakuin itu. Dan si anjing itu masih tinggal sama Mas Gito itu selama beberapa bulan. Pokoknya totalnya tuh hampir 1 tahun lah anjing itu tinggal di sana, dikasih makan sama Mas Gito, sampai pada suatu hari
si anjing itu pergi, dia itu ndak pulang gitu ya. Dia benar-benar ndak pulang sampai Mas Gito itu nyariin, nanya-nanya sama tetangga dan sebagainya. Itu ndak ketemu. Maunya intinya ndak pulang, dia tuh perginya kemana ya nggak tahu. Sampai sekarang anjing itu tuh ndak pulang. Ya mungkin sekarang udah nggak ada kali ya. Cuman itu sampai bertahun-tahun ditungguin sama Mas Gito, anjing itu tuh ndak pulang-pulang. Itu aja satu cerita dari Mas Gito. Pengalamannya ya begitulah, jalan sore disasarin dan diselamatkan oleh seekor anjing. Terima kasih seekor anjing, enggak, terima kasih Mas Gito. Terima kasih kawan-kawan di rumah semuanya. Ya atas waktunya, atas support dan dukungannya apapun itu. Udah nontonin Riam Biru, Lapak Horor X itu ya. Sama ya mungkin sisa-sisa video di Ngobor gitu juga, terima kasih atas support dan dukungannya apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tak lupa terima kasih banyak atas pesanannya. Yang belum memesan ditunggu orderannya, dan doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, tunggu apa lagi? Unduh Ream sekarang juga di App Store dan Play Store. Mulai berbagi kebahagiaan dengan teman-temanmu. Connect, share, and gift.